Virus COVID-19 di seluruh belahan dunia memaksa kegiatan keagamaan di seluruh dunia mau tidak mau harus ikut beradaptasi karena adanya larangan pengumpulan massa. Hari-hari ini, keuskupan dan gereja-gereja di seluruh dunia ramai-ramai membatalkan acara peribadatan keagamaan. Melalui ritual dan seremoni, agama mendefinisikan diri lewat kebersamaan dan spiritualitas, mencium salib, penggunaan buku doa, atau meneguk minuman dari cawan yang sama adalah contoh kebiasaan yang kini harus dihentikan untuk sementara waktu. Keuskupan Agung Jakarta menyatakan mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menangani dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan menghimbau seluruh gereja Katolik untuk meniadakan misa peribadatan harian dan mingguan yang dapat melibatkan banyak orang. Berikut pernyataan Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta Romo Adi Prasojo. Bapak Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Jenderal Doni Monardo, saudara-saudari tanah air dan sebangsa, kami telah melakukan pertemuan dan menyepakati beberapa hal. Pertama, Gereja Katolik Indonesia dan juga umat Katolik Indonesia senantiasa mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Gereja Katolik Indonesia, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, siap untuk bersama-sama melaksanakan bela negara dan cinta tanah air. Yang kedua, kami juga sepakat atas arahan pemerintah, kami minta bahwa seluruh keuskupan di Indonesia diharuskan untuk meniadakan misa peribadatan harian maupun mingguan dan semua ritual peribadatan yang melibatkan dan mendatangkan banyak orang, baik di tingkat paroki, lingkungan, wilayah, dan sebagainya. Mulai tanggal 21 Maret hingga 3 April 2020, dan setelahnya tentu kami akan evaluasi sesuai kebijakan dan arahan dari pemerintah. Ketiga, rumah sakit, para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya siap mengambil bagian untuk menjadi relawan membantu pemerintah melawan wabah pandemi COVID-19. Keempat, ormas Katolik seperti Wanita Katolik Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Forum Masyarakat Katolik Indonesia, serta universitas-universitas Katolik, lembaga-lembaga dan elemen Katolik lain menyediakan diri untuk menjadi relawan mendukung pemerintah bersama-sama menghadapi wabah COVID-19. Kelima, kami juga sampaikan kesiapsediaan para cendekiawan dan ilmuwan Katolik untuk ikut memberikan sumbang saran bagi pemerintah dalam melawan pandemi COVID-19. Demikian hasil pembicaraan kami. Kami berdoa agar Bapak Gugus Tugas beserta jajaran dan kita semua, para pemerintah, senantiasa diberikan kesehatan untuk memimpin kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Gereja-gereja Katolik di seluruh dunia ditutup, dengan misa dan layanan paroki lainnya dibatalkan oleh banyak uskup. Hal ini adalah langkah bijaksana dan perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah lebih lanjut, tetapi bagi banyak orang, hal ini merupakan kehilangan besar dan paling menghibur dalam hidup mereka pada saat yang paling mengkhawatirkan seperti saat ini. Sebagai seorang individu Katolik, apa yang dapat kita lakukan?
ketika kita tidak dapat mengikuti misa online atau yang disiarkan melalui TV atau radio, kita dapat beribadah sendiri di rumah. Ketika kita melakukan peribadatan sendiri, ingatlah bahwa kita masih merupakan bagian dari komunitas. Ada juga tradisi lama di gereja untuk menerima persekutuan rohani. Jika kita tidak dapat berpartisipasi dalam misa secara pribadi, kita mempersatukan diri kita dengan Allah dalam doa. Kita dapat merenungi Injil Minggu sendiri, berkonsultasi dengan komentar Alkitab tentang bacaan, mengumpulkan keluarga kita untuk diskusi Injil, atau menelpon teman untuk membagikan pengalaman kita tentang bagaimana Allah hadir bagi kita bahkan di tengah krisis seperti saat ini. Banyak orang, terutama yang sakit, mungkin merasakan perasaan terisolasi yang menambah ketakutan mereka. Dan banyak dari kita yang bahkan jika tidak terinfeksi akan mengenal orang yang sakit dan bahkan mati. Jadi kebanyakan orang akan berpikir, mengapa ini terjadi? Tidak ada jawaban memuaskan untuk pertanyaan itu. Mungkin pertanyaan tersebut hanya bisa kita balas dengan pertanyaan lain, yaitu, bisakah kita memahami Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar? Jalan terbaik bagi kita sebagai makhluk-makhluk ciptaannya adalah dengan tetap beriman dan berserah diri kepadanya. Kita tetap percaya bahwa Allah itu adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam bimbingan dan kasih-Nya senantiasa, kita harus tetap percaya bahwa Dia selalu ada dan mendengar kita, supaya kita dapat melalui ujian ini bersama-sama dan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah dari Breaking News saat ini bersama Fania. Sampai jumpa.